Halo Love LK. Kata adalah salah satu unsur yang penting dalam bahasa. Kalau tidak ada kata, bahasa mungkin hanya dapat disyaratkan, tidak dapat disampaikan melalui lisan atau tulisan. Kali ini, LK akan membahas mengenai proses pembentukan kata. Seri 1. Yuk belajar tentang cara pembentukan kata. Ada beberapa cara pembentukan kata yang perlu Love LK ketahui nih. Di antaranya adalah proses morfologis dan non-morfologis. Pada seri 1, kita akan membahas proses pembentukan kata berdasarkan proses morfologis. Pertama, afiksasi atau pemberian afiks, yaitu proses pembentukan kata dengan cara menambahkan afiks pada bentuk dasar. Afiks dibagi menjadi 4 jenis. Jenis pertama adalah prefiks atau awalan, antara lain ber, se, me, ter, dan di. Contohnya, me ditambah baca menjadi membaca. Me tidak harus mem. Me dapat berupa me, men, meng, menge, dan lainnya. Jenis kedua, infiks atau sisipan, antara lain dan Contohnya, gigi ditambah menjadi gerigi. Jenis ketiga, sufiks atau akhiran, antara lain an, i, kan, dan nya. Contohnya, makan ditambah an menjadi makanan. Jenis yang terakhir adalah konfiks atau gabungan awalan dan akhiran, antara lain beran, kean, mekan, dan lainnya. Contoh, mem ditambah bangkit ditambah kan menjadi membangkitkan. Dalam proses morfologis, ada juga yang disebut sebagai reduplikasi atau pengulangan, yaitu proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam reduplikasi dibagi menjadi beberapa jenis juga nih. Jenis yang pertama, kata ulang utuh atau dwilingga, adalah pengulangan seluruh bentuk dasar. Contohnya, tamu-tamu dan mobil-mobil. Pengulangannya secara utuh, tamu diulang lagi menjadi tamu, mobil diulang lagi menjadi mobil. Jenis yang kedua adalah kata ulang sebagian. Contohnya, membaca-baca dan tulis-menulis. Bentuk perulangannya hanya sebagian. Dari membaca, kata ulangnya baca. Kemudian dari kata menulis, kata ulangnya hanya sebagian, yaitu tulis. Jenis yang ketiga adalah kata ulang berimbuhan. Contohnya, buah-buahan dan kebarat-baratan. Pada contoh tersebut terdapat imbuhan an dan kean. An pada buah-buahan dan kean pada kebarat-baratan. Jenis yang keempat, kata ulang berubah bunyi atau dwilingga salin suara. Contohnya, ulak-balik dan sayur-mayur. Jenis yang kelima adalah kata ulang dwipurwa, yaitu pengulangan sebagian atau seluruh suku awal sebuah kata. Contohnya, tamu menjadi tetamu dan laki menjadi lelaki. Cara pembentukan kata dalam proses morfologis yang terakhir adalah komposisi atau pemajemukan,
yaitu penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Contohnya, kambing ditambah hitam menjadi kambing hitam. Rumah ditambah sakit menjadi rumah sakit. Dan kaki ditambah tangan menjadi kaki tangan. Perlu diketahui dalam komposisi atau pemajemukan, kata yang dihasilkan tidak berarti makna sesungguhnya. Sebagai contoh, kambing hitam memang dapat berarti kambing yang berwarna hitam. Namun, kambing hitam sesungguhnya memiliki makna suatu tindakan menuduh. Begitu pula dalam kata rumah sakit. Bukan berarti rumah yang sakit, tetapi memiliki makna tempat orang dirawat. Begitu pula pada kata kaki tangan. Pada kata kaki tangan tidak berarti kaki dan tangan, tetapi pembantu atau orang yang diajak bekerja sama. Nah, itu tadi materi mengenai proses pembentukan kata. Semoga Love LK dapat memahaminya ya, dan semoga materi ini mampu bermanfaat untuk kita semua. Tidak bosan mengingatkan nih. Kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.